أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh alladzi la nabi. Puji serta syukur mari kita segala kenikmatan, kemudahan dan hanya darinya lah cinta yang abadi yang tak akan. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan hingga akhir zaman yang telah membawa agama ini dari zaman kegelapan hingga zaman yang terakhir. Alhamdulillah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah juga ya, saya masih bisa hadir di hadapan teman-teman. Allah kasih kesempatan gitu untuk mengisi kultum pagi pada subuh ini. Bukan hanya film dan sinetron yang diangkat dari kisah kita, tapi kultum ini juga diangkat dari ada sebuah percakapan chat WhatsApp antara seorang ustadz dengan santrinya bilang kayak gitu. Santrinya nanya kayak gitu. Ustadz, bisa gak saya hafal Quran dalam waktu 1 bulan atau lebih cepat dari itu? Ada yang bisa tebak gak gurunya ini jawab apa? Ustadznya ini jawab, oh bisa banget. Mau lewat apa? Mau lewat kabel data atau share it? Teman-teman tahu kan kabel data dan share itu apa? Ya, aplikasi dan alat untuk mentransfer data atau file kan. Nah, Ustadz ini cuma 3 bulan udah hafal Quran gitu. Nah kan gitu. Nah terus karena ya saya punya target lain, saya mikirnya kayak gitu. Karena setelah ngafalin, saya punya target buat enggak lah kuliah. Ternyata ya yang namanya manusia itu cuma bisa merencanakan, yang selebihnya hanya Allah yang menentukan. Yang tadinya targetnya 3 bulan, jadi berubah berapa? 3 tahun ini ya. Setelah beberapa bulan saya di sini gitu ya, saya baru merasa dan baru sadar bahwa Al-Quran itu bukan sekadar untuk hafal huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz gitu. Tapi tentang seberapa lama dan seberapa dekat kita komunikasi dengan Allah lewat Al-Quran. Kan Al-Quran itu sarana komunikasi kita sama Allah kan. Dulu juga guru saya pernah negur ya, kenapa sih kamu teh pengen cepet-cepet ngafalin Quran? Padahal kan ada teks hadis kayak gini, orang yang dinaungi Allah di padang mahsyar itu adalah sohibul Quran. Teks hadisnya tuh sohibul Quran, bukan hafidhul Quran. Ya memang hafidhul Quran itu kan artinya menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkan. Nah, tapi sohibul Quran itu sohib itu kan sahabat menjadi sahabat Al-Quran, makdis kan ya. Nah, sohibul Quran, sahabat yang dekat gitu kan, yang dekat gitu dengan kita, kemana-mana selalu bareng, gak ketemu kangen, kalau lagi berdua pengennya lama-lama. Kalau kata Kak Anggir Syafela, dia bilang sekedar hatam setor 30 juz itu sangatlah mudah. Tapi ketika ditanya bisa tasmi, jawabannya wallahu a'lam. Setelah lama bersamai, bahwa kenikmatan melafalkan lafaz demi lafaz lebih aku idamkan daripada sekedar hafal lalu dilupakan. Nah, jadi teman-teman ya,
ketika misal kita berada di suatu kondisi susah ngafalin satu ayat pun. Nah, saking susahnya, jadi kan sering diulang-ulangnya. Otomatis semakin lama juga interaksi kita sama Al-Quran. Dan semakin perhatian sama Al-Quran itu, sama ayat itu gitu. Sampai dibaca ayat artinya berkali-kali gitu. Sampai oh ini teh tentang ini gitu. Nah, kondisi ini lebih baik daripada kita ngafal satu halaman dengan sangat mudah. Tapi bahkan saking mudahnya, jadi nggak menikmati proses menghafalnya dan malah lalai dengan waktu saking santai dan lancarnya hafal. Terus teman-teman, kita juga harus punya sikap jujur sama Allah. Asidqu ma'allah. Mana jujur sama Allah? Teman-teman masih ingat gak hadis tentang jujur? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Ya, asidqu munji. Kebenaran itu atau kejujuran itu selamatkan. Nah, gimana sih caranya jujur sama Allah? Ya kita kan juga dituntut ya untuk jujur sama manusia, tapi kita juga dituntut untuk jujur sama Allah. Gimana caranya? Yaitu memperhatikan amalan hati, yaitu tentang niat dan keikhlasan. Kita ngafalin Quran, kita bekerja, kita kuliah, atau apapun yang kita kerjakan itu untuk apa dan untuk siapa gitu. Jangan sampai aku mah ngafalin Quran karena pengen punya pasangan yang sama-sama hafal Quran, atau saya pengen kuliah karena pengen punya suami yang